Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3209, 3210, 3211. Tuan Chen, ketika kita diteleportasi ke sini, Anda tidak sadarkan diri. Selama proses teleportasi, kesadaran semua orang tertutup, seperti orang mati. Namun, setelah proses teleportasi selesai, kesadaran mereka pulih, tetapi Anda tidak pulih, itu yang membuat kami berdua takut. Ji Yun mendekat kepada Dev dan menjelaskan. Bagaimana dengan orang-orang ini? Dev bertanya sambil menunjuk ke selusin kultivator yang tidak bergerak di sekitarnya. Mereka semua mati, setiap kali susunan teleportasi diaktifkan, selalu ada orang pintar yang menyebarkan kesadaran spiritualnya dan ingin melihat kekuatan susunan teleportasi. Orang-orang ini tidak patuh. Setelah memancarkan kesadaran spiritual mereka, kesadaran mereka dilucuti oleh susunan teleportasi. Meskipun mereka tidak mati, tidak diragukan lagi mereka keadaannya seperti orang mati. Seorang kultivator berusia 40-an berkata ketika dia melewati Dev dan yang lainnya. Pada saat ini, Dev juga memikirkan situasinya sendiri pada saat itu, dan situasi yang terjadi pada orang-orang ini juga persis sama. Itu juga karena keingintahuannya sehingga dia memancarkan sinar kesadaran ilahi. Dan itulah mengapa susunan teleportasi memasukkan seluruh jiwanya ke dalam tubuhnya. Untungnya, pada saat kritis, Daluo Jindian di lautan kesadaran menyelamatkan nyawanya. Dev sedikit takut saat ini, tetapi mengingat kejadian yang dia alami, Dev menemukan bahwa ketika lelaki tua itu sedang menyiapkan susunan teleportasi, Dev mengingat semua yang ada di pikirannya. Dengan kata lain, jika Dev memiliki kekuatan yang cukup sekarang, dia dapat mengikuti instruksi orang tua itu dan mengatur susunan teleportasi yang besar ini. Memikirkan hal ini, Dev menjadi bersemangat lagi. Tuan Chen, ayo cepat pergi. Kota terdekat di sini mungkin ribuan mil jauhnya. Jika hari mulai gelap, mungkin ada monster di tempat ini. Ji Yun mengingatkan Dev yang tertegun. Oke, Dev mengangguk, lalu melihat ke pegunungan dan hutan di sekitarnya, dan berkata dengan sedikit kebingungan, kita diteleportasi oleh susunan teleportasi, bukankah kita harus diteleportasi ke susunan teleportasi lain? Bagaimana kita bisa diteleportasi ke tempat ini? Sepertinya tidak ada susunan teleportasi di sini. Dev sangat bingung. Dalam pemahamannya, ini seperti teleportasi antara dua susunan teleportasi. Bagaimana mereka bisa diteleportasi ke hutan belantara ini? Tuan, susunan teleportasi yang Anda sebutkan adalah transmisi dua arah yang tetap, tetapi susunan teleportasi yang kami buat tidak demikian. Susunan teleportasi ini hanya akan memindahkan orang ke area umum. Lokasi setiap teleportasi tidak sama, tetapi tidak banyak perbedaan. Berbicara tentang susunan teleportasi ini setara dengan merobek ruang dan waktu, memungkinkan setiap orang melewati celah ruang dan mencapai tujuan yang mereka inginkan. Namun, terkadang ketika susunan teleportasi tidak berfungsi, orang akan diteleportasi ke tempat lain. Karena waktu dan ruang terganggu, maka lokasi teleportasi juga akan bergeser. Helena memberikan penjelasan kepada Dev. Setelah mendengarkan penjelasan Helena, Dev akhirnya mengerti, jadi mereka segera keluar dari hutan. Ji Yun menemukan ruang terbuka dan melepaskan pesawat mereka. Mereka berencana untuk membawa pesawat tersebut ke kota terdekat untuk beristirahat dan membuat rencana lebih lanjut. Tapi saat pesawat Ji Yun dilepaskan, banyak kultivator berkumpul di sekitarnya. Rekan tahu, berapa biaya untuk menaiki pesawatmu? Seseorang bertanya pada Ji Yun. Maaf, saya sendiri yang terbang dengan pesawat ini dan saya tidak mencari penumpang. Ji Yun melambaikan tangannya. Rekan tahu, kamu benar-benar cukup kaya untuk memiliki pesawat sebesar itu. Tapi demi kenyamanan, kenapa kamu tidak membiarkan kami menumpang? Orang lain maju dan mengikuti Ji Yun untuk mendekatinya. Saat Ji Yun hendak berbicara, dia melihat Tuan Ji, yang mengikuti penguasa istana Juman, berjalan mendekat dan naik ke pesawat tanpa penjelasan apapun. Ji Yun sedikit mengernyit dan hendak marah, tapi dihentikan oleh kultivator di samping. Rekan Daoi, ini Tuan JR. Jika dia bisa menaiki pesawat Anda, ini adalah berkah Anda. Di kota kuning dan biru di depan Anda, keluarga Ji adalah keluarga terbesar. Jika Anda ingin pergi ke kota di depan untuk beristirahat, maka jangan menyinggung Tuan JR.
Kultivator itu berbisik pada Ji-yun. Keluarga Ji. Ji-yun tertegun. Lalu ada sedikit keterkejutan di wajahnya, karena ayahnya pernah mengatakan bahwa kampung halaman mereka berada di wilayah tengah, dan mungkin tuan kedua Ji ini adalah kerabatnya. Memikirkan hal ini, Ji-yun hendak bergegas maju dan mengikuti pihak lain untuk mengenali kerabatnya, tapi dia ditahan oleh Dev. Biarkan orang-orang ini naik dulu lalu bicara, Dev berkata pada Ji-yun. Ji-yun tidak mengerti maksud Dev, tapi dia mengikuti instruksi Dev dan berkata kepada kultivator di sekitarnya, karena kita sedang dalam perjalanan, ayo kita semua naik pesawat. Ketika Ji-yun mengatakan ini, banyak kultivator yang berterima kasih padanya satu demi satu. Segera, pesawat itu mulai dan terbang menuju kota di depan. Tuan kedua Ji itu duduk di depan, tapi tidak ada orang di sekitarnya yang berani duduk. Semua orang berkerumun di belakang, mungkin karena takut memprovokasi dia. Tuan Chen, kenapa Anda tidak membiarkan saya maju ke depan dan bertanya? Mungkin tuan kedua Ji ini adalah kerabat saya. Ji-yun berkata pada Dev dengan bingung. Sebaiknya kau tidak membeberkan urusan keluarga Ji dulu. Saat kita sampai di kota kuning dan biru, kita bisa menanyakan urusan keluarga Ji dan membuat rencana untuk waktu berikutnya, kata Dev. Ji-yun tidak pernah bersama keluarga Ji sejak dia masih kecil, sehingga anggota keluarga Ji tidak mengenalnya, bahkan mereka tidak memiliki perasaan apapun padanya. Tanpa mengetahui apapun tentang keluarga Ji, jika Ji-yun gegabah mengakui kerabatnya, Dev takut terjadi kesalahan. Jika Anda ingin tahu tentang kota Huanglan, tanyakan langsung kepada saya. Saya telah tinggal di kota Huanglan selama lebih dari 10 tahun. Kultivator yang mulai menghentikan kemarahan Ji-yun datang. Dev melihat kultivator ini, dia tidak tinggi, dengan mulut lancip dan pipi monyet, tapi matanya cerah. Dengan penglihatan sekilas, kultivator ini adalah tipe orang yang rakus akan uang dan penuh nafsu. Dev tidak mengajukan pertanyaan apapun, dia hanya mengeluarkan 1 juta koin spiritual dan melemparkannya kepada kultivator itu. Mengambil uang itu, kultivator itu sangat gembira sehingga dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan cepat, kamu boleh bertanya apapun yang kamu mau. Saya akan menceritakan semua yang saya tahu. Izinkan saya bertanya, apakah keluarga Ji adalah keluarga terbesar di kota kuning biru ini? Apakah ada penguasa kota di kota kuning biru? Dev bertanya pada kultivator itu. Tentu saja keluarga Ji adalah yang terbesar. Ada penguasa kota di kota kuning biru ini, tapi dia juga boneka. Semua orang tahu bahwa keluarga Ji memiliki keputusan akhir di kota kuning biru ini. Tahukah kamu mengapa kota ini disebut kota kuning dan biru? Kultivator itu bertanya secara misterius. Dev menggelengkan kepalanya. Lihat, apa warna pakaian Tuan Ji? Kultivator itu menunjuk ke arah Tuan Ji di depan dan berkata. Dev melihatnya sekilas lalu berkata, gaun biru muda. Benar, ada bos lain di keluarga Ji, yang merupakan kepala keluarga Ji saat ini. Mereka semua memakai pakaian kuning, sehingga kota ini kemudian disebut kota kuning dan biru. Kultivator itu menjelaskan, maksudmu, keluarga Ji dikendalikan oleh 2 saudara laki-laki. Kudengar ada 3 saudara laki-laki di keluarga Ji. Namun, bertahun-tahun yang lalu, adik bungsu dari keluarga Ji meninggalkan keluarga Ji demi seorang wanita dan tidak terdengar kabarnya lagi. Sekarang hanya 2 saudara laki-laki inilah yang memegang kendali keluarga Ji, kata kultivator itu. Begitu kultivator itu selesai berbicara, wajah Ji-yun tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Bukankah ini membicarakan tentang ayahnya yang ada di sini? Tepat ketika Ji-yun sangat bersemangat dan ingin mengungkapkan identitasnya, Dev menatapnya dengan dingin. Ji-yun menelan kata-katanya lagi. Tapi Ji-yun tidak tahu bahwa tidak jauh dari mereka, seorang kultivator berjanggut sedang menatap mereka dari dekat. Rekan tahu, silakan lanjutkan berbicara. Dev memberi isyarat kepada kultivator itu untuk terus berbicara. Izinkan saya memberitahu Anda beberapa rahasia, agar orang lain tidak mengetahuinya. Kultivator itu berdeham, lalu berkata secara misterius, sebenarnya, kedua saudara laki-laki dari keluarga Ji tidak akur sama sekali. Alasan mengapa murid dari 2 garis ini tidak mengenakan pakaian dengan warna yang sama adalah untuk memudahkan mereka membedakan. Konon warna tersebut dipilih berdasarkan kesukaan, namun nyatanya tidak demikian sama sekali. Karena murid-murid silsilah Tuan Ji terbiasa sombong dan mendominasi, serta sering menimbulkan onar sehingga membuat keluarga Ji terkenal kejam. Karena kepala keluarga Ji adalah murid dari guru kedua Ji, dia tidak punya cara untuk mengaturnya, jadi dia menemukan metode ini. Selama kamu melihat warna pakaian di jalan, kamu bisa mengetahuinya murid keluarga Ji yang mana. Ini informasi eksklusif saya, orang lain tidak mengetahuinya sama sekali. Kultivator itu sangat bangga, merasa bahwa dia tahu banyak dan sangat bangga. Namun saat kultivator itu selesai berbicara, aura samar menyelimuti dirinya. Dev sudah menyadarinya sebelum orang lain menyadarinya. Aura ini terpancar dari master kedua Ji.
Sepertinya meskipun dia duduk di depan, dia masih mengetahui setiap gerakan di belakangnya. Dan kultivator itu belum merasakan bahaya datang, dan masih mengoceh tentang berbagai hal di kota Huanglan. Segera, pesawat itu tiba di atas kota kuning dan biru. Melihat ke bawah, sebuah kota tergeletak di bumi seperti binatang raksasa. Pesawat itu perlahan mendarat tidak jauh dari gerbang kota kuning dan biru, dan banyak kultivator mulai berjalan menjauh. Tepat ketika semua orang keluar dari pesawat, Tuan Ji perlahan turun. Tetapi ketika Tuan Ji melewati kultivator yang banyak bicara itu, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Terlihat Tuan Ji menamparkan telapak tangannya, dan kepala kultivator itu langsung meledak seperti semangka. Semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat Tuan Ji tiba-tiba membunuh orang, mereka semua ketakutan dan bersembunyi. Jika seseorang berani berbicara omong kosong tentang keluarga Jiku, inilah takdirnya. Setelah Tuan Ji selesai berbicara, dia berjalan maju perlahan. Kata-kata Guru JR sepertinya ditujukan untuk Dev dan yang lainnya, memberitahu mereka untuk tidak menyerangnya terkait urusan keluarga Ji. Saat Tuan JR berjalan maju, gerbang kota kuning dan biru perlahan terbuka, dan beberapa monster menarik kereta keluar. Di belakang gerobak ada sekelompok orang yang mengenakan pakaian biru. Sekilas, Anda dapat mengetahui bahwa orang-orang ini ada di sini untuk menjemput tua kedua keluarga Ji ini. Tuan JR naik kereta dan kemudian memasuki kota, dan semua orang melihat ke arah kultivator yang ditampar sampai mati, dan mereka semua terdiam dan berjalan menuju kota. Ji Yun menyingkirkan pesawat itu, lalu mereka bertiga juga masuk ke kota. Keramaian kota tampak sangat ramai. Adat istiadat di sini jelas sangat berbeda dengan yang ada di wilayah utara. Hal ini membuat Ji Yun sedikit bersemangat, lagi pula dia belum pernah meninggalkan benua utara meskipun dia telah tumbuh besar. Melihat penampilan Ji Yun, Helena tersenyum dan berkata, "Lihatlah penampilanmu yang belum pernah melihat dunia. Saya telah melihat kelima benua di alam surga dan manusia ini." Ji Yun dan Helena sedang berbicara dan tertawa, tetapi Dev tidak berkata apa-apa karena dia merasa ada yang mengikuti mereka di belakang mereka. Sejak dia berada di susunan teleportasi, dia selalu merasa seperti ada sepasang mata yang menatap mereka. Sekarang ada orang yang mengikuti di belakangnya, itu yang membuat Dev lebih waspada. "Tuan, ada apa?" Helena menyadari ada yang tidak beres dengan Dev. Dia bertanya pada Dev, "Jangan tanya, ikuti saja aku." Setelah Dev selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya, dan dia berjalan secara khusus menuju gang di mana ada lebih sedikit orang. Meskipun Helena mengikuti Ji Yun dengan keraguan di wajahnya, dia tidak berani bertanya lagi dan hanya mengikuti Dev di belakang. Setelah berjalan ke gang yang sangat gelap, Dev berhenti. Helena mengikuti Ji Yun dan berhenti. Dev perlahan berbalik, melihat ke gang yang kosong, dan berkata dengan suara dingin, "Karena kamu mengikutiku, keluarlah."